Jadi saya melaporkan mantan ketum BEM atau presiden BEM UGM ya, presiden mahasiswa presiden mahasiswa UGM atau ketum BEM UGM ya, karena dia telah menghina kepala negara ya, Nah, Pak Prabowo ini Subianto, dan menghina Mas dilaporkan Gibran ini. ya, dan memfitnah SPPG dan MBG ya, sehingga dia juga ikut menghina kami dan melakukan penghasutan terhadap program-program SPPG dan MBG itu. Jadi hari ini saya laporkan dia dengan pasal 263 ya KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan pasal 433 dan 434 ya, karena telah melakukan penghasutan dan fitnah terhadap program SPPG. Dan dia juga banyak menghina dan fitnah programnya Pak Prabowo gitu. Makanya hari ini saya sikat dia. Sikat. Saya nanti akan laporkan lagi yang lainnya ya. Jadi saya nggak main-main ya. Saya ini memang tukang lapor, tukang somasi, tukang lapor gitu. Tio supaya hati-hati, nggak usah takut. Pertama jangan dan saya melihat sekarang ini anak hanya emosinya tinggi, tapi sebenarnya isi apa yang dikatakannya itu terukur, bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi masalah hukum. Cuma dia terlalu emosional. Biasa anak muda kan masih dia kan belum lulus juga, gitu ya. Jadi emosinya sama dengan kita dulu sebelum lulus juga, gitu. Nah, oleh sebab itu Tio supaya hati-hati. Pertama, apa yang disampaikan harus terukur. Mengatakan A, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Pengacara Firdaus Oyobo melaporkan Tio Adrianto selaku mantan Ketua BEM UGM ke Polres Tangerang Selatan Senin 15 Juni 2026. Tio dilaporkan oleh Firdaus atas dugaan penghinaan Presiden Prabowo Subianto serta memfitnah program MBG. Nah, dalam laporannya menggunakan pasal ini. Nah guys, Firdaus mengisyaratkan bahwa laporan ini tidak hanya berhenti pada nama Tio saja, tapi juga akan melaporkan sejumlah pihak lain yang dianggap turut diduga menyerang Presiden dan juga program pemerintah. Tio, mantan Ketua BEM UGM, dilaporkan atas tuduhan penghinaan Presiden. Masalahnya yang ngelapor adalah Firdaus Oyobo. Gak usah disebutin lah, gelar-gelarnya bikin pusing. Jadi orang yang melapor ini adalah orang yang naik ke atas meja di saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lalu status advokatnya dibekukan oleh Mahkamah Agung. Dan dia dipecat dari Kongres Advokat Indonesia. Firdaus Oyobo ini punya organisasi namanya Pembasmi. Dengan lambang organisasi menampilkan pisau, granat, dan senapan. Jadi seorang mahasiswa yang mengkritik Presiden lalu dilaporkan atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden, yang ngelaporinnya adalah pengacara yang dibekukan status advokatnya oleh Mahkamah Agung karena naik ke atas meja saat persidangan. Jadi paradoks antara yang ditertibkan dan yang menertibkan ini paradoks sekali teman-teman. Tio Ardianto dilaporkan ke Polres Tangsel oleh Firdaus Oyobo, seorang pengacara sekaligus Ketua Umum Ormas Termul atau Ternak Mulyono. Tio Ardianto dilaporkan atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Prabowo sekaligus fitnah terhadap program MBG. Ini apa? Selama ini kan Bang Tio ini cuma mengkritik itu hak aspirasi rakyat. Sedangkan program MBG yang digaungkan oleh Tio ini banyak sekali maling di dalamnya. Kan sudah terbukti si Dadan Hindayana maling dan banyak lagi ya orang-orang atau oknum-oknum yang mengkorupsi dana MBG. Kalau masalah Tio Ardianto menghina Presiden, saya rasa ketika beliau keseleo lidahnya ya, tidak pernah secara langsung menyebut nama Pak Prabowo, tetapi menggunakan nama samaran. Apa salahnya di sini? Tio Ardianto dilaporkan polisi ini karena kritikan-kritikan tajam, kritikan-kritikan pedas, kritikan-kritikan yang menurut saya memang tidak etis. Ngatain Presiden goblok lah, yang SPBG itu diplesetkan begini begitu. Tentu saya penasaran, sopo sing nglaporno Tio iki? Apakah politisi? Apakah dari pihak pemerintah? Ataukah mahasiswa? Ternyata bro, yang melaporkan Tio adalah pengacara Firdaus Oyobo, pengacara kontroversial, pengacara yang suka bikin komentar-komentar gak jelas, pengacara yang pernah bermusuhan dengan Hotman Paris Hutapea, pengacara yang ngaku anak sultan, pengacara yang ngaku punya gunung uranium, pengacara yang terkaya di dunia. Padahal faktanya ngisi-ngisi yo gak sugih blas. Tentu ketika orang seperti ini melaporkan Tio, ya menurutku sih gak duwe nilai.
omongan-omongan orang ini, laporan-laporan orang ini tidak punya nilai. Sehingga menurut saya, kalau tidak suka dengan Tio, kalau ingin memenjarakan Tio, yo tambah ngisini. Jangan-jangan nanti si Firdaus ini yo mangkel dengan kontennya Cak Soleh. Cak Soleh malah dilaporno. Sakarepmu. Mau melaporkan silahkan. Yang penting begini teman-teman, ketika ada orang tidak suka dengan Tio, mau melaporkan itu hak konstitusionalnya. Silahkan. Yang terpenting dia punya data, dia punya bukti, apakah komentar-komentar Tio, kritikan tajamnya dia itu betul-betul sebuah penghinaan. Biarkan polisi yang menguji, biarkan polisi yang akan menindak si Tio ini. Tetapi sekali lagi, kalau kalian tidak punya moral, ya ndak usah melaporkan. Jaga moralmu sendiri ketimbang ngurusi orang lain. Tio, BEM UGM sudah klarifikasi, tapi isi klarifikasinya itu ya tentang saya aja. Padahal kalau orang cerdas, orang berpendidikan kan mestinya kalau ada satu masalah klarifikasi, maka yang dibicarakan, yang disorot adalah fakta objektifnya. Begitu kan, bukan saya. Coba sekarang kita pakai analogi sederhananya itu begini. Kamu pemain sepak bola kena kartu merah. Yang seharusnya kalau kamu pemain bola yang cerdas, yang jujur, kamu akan mengungkapkan fakta objektifnya. Misalkan begini, coba cek VAR, cek videonya begitu loh. Yang injek kaki saya itu justru lawan, ya kan? Lawan injek kaki saya, dia jatuh. Kenapa saya dikasih kartu merah? Coba cek video VAR-nya. Kan begitu, itu berbasiskan fakta objektif. Bukan malah saya ini pemain timnas, saya ini membela negara, saya ini pemain legenda, saya ini kapten kesebelasan. Kan bukan itu yang diminta kalau pemainnya itu jujur dan cerdas. Nah, begitu juga dengan si Tio. Klarifikasi kok isinya saya. Itu tandanya Tio Ardianto, kamu ini benar-benar keterlaluan. Benar-benar tidak punya moral, tidak punya akhlak. Masa dia mengatakan Pak Prabowo itu seperti iblis? Corong perjuangan. Saya kaget saya. Di dalam sebuah media saya melihat Tio menyampaikan begini. Pak Presiden Prabowo, mau sampai kapan Bapak itu menjadi iblis? Bayangkan, Pak Prabowo dianggap menjadi iblis oleh Tio Ardianto. Ini kan benar-benar tidak punya akhlak nih, tidak punya moral. Menuduh seseorang, memanggil seseorang siapapun dengan kata-kata iblis itu dosa besar kalau kamu ngerti dosa. Kamu itu mantan ketua BEM, juga salah satu kader dari organisasi mahasiswa yang berlabel Islam. Kok bisa kamu mengatakan kotor semacam itu? Sejelek apapun seseorang itu tidak boleh dipanggil dengan kata-kata iblis, dipanggil dengan kata-kata kafir dan lain sebagainya. Tidak boleh di dalam agama kalau kamu ngerti agama. Di Al-Quran itu sudah dicontohkan bagaimana Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun, dalam mengkritik Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, qaulan layyinah. Kamu sudah intelektual, menjadi mahasiswa, juga memimpin sebuah organisasi mahasiswa, menjadi kader salah satu organisasi Islam di mahasiswa. Ternyata kamu tidak punya akhlak, menyamakan Presiden Prabowo sama dengan iblis. Keterlaluan kamu. Saya mohon kepada Kapolri, kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak anak ini. Jangan diam. Ini sudah keterlaluan ini.
di samping menghina presiden juga menghina pribadinya Pak Prabowo. Dan saya mohon kepada seluruh jajaran pendukung Prabowo untuk melakukan langkah-langkah yang positif terhadap anak ini. Kalau perlu laporkan saja. Ini sudah keterlaluan, masa Pak Prabowo dianggap seperti iblis menjadi iblis. Masya Allah. Apa di pikiran kamu, Tio?